Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini saya bukan kuliah atau referensi ngobrol, saya sharing aja supaya kita tidak melakukan underdiagnose yang akan berakibat undertreatment atau mistreatment. Saya akan nge-share secara garis besar dan pitfall dan pearls-nya yang kita perlukan aja, okay? Jadi, saya secara khusus sebenarnya ada banyak, terutama pada emergency orthopedi yang harus dikuasai di IGD. Tetapi saya hari ini fokus pada fraktur dulu aja, nanti di kesempatan yang lain atau kita diskusi yang lain mungkin bisa kita diskusikan topik yang lain. Oke, basically fraktur kan sebabnya oleh energi. Semakin tinggi energi, semakin berat juga fraktur yang terjadi. Kemudian terminologi, ini kan kita energinya kinetik dan potensial, ya. Jadi besarannya kan ini, ya, sesuai. Kemudian classical definition kita, jadi secara definisi fraktur classically kita ini discontinuity of the bone, klasik, ya. Tetapi pada AO definisi kita diperluas lagi. Sebenarnya fracture is a soft tissue injury where the bone is broken. Kan nggak mungkin terjadi fracture spontan, pasti ada energi yang mendasari, ya toh. Nah, kemudian disebabkan oleh apa? Injury, tergantung yang trauma yang tadi, atau repetitive stress, di mana energinya berarti kecil tapi berulang, atau ada abnormalitas weakening dari tulangnya. Oke, ya. Berarti tadi hubungannya energinya sama kekuatan tulangnya, okay? Dan ini berkaitan dengan bagaimana soft tissue-nya dia. Oke, seperti ini. Pada fracture yang transverse itu energinya paling besar, karena dia bisa transverse, clean cut. Dia apakah very high energy trauma atau dia sub injury. Beda dengan yang cumulative atau malah oblique dan sebagainya. Okay? Jadi kalau ketemu misalkan, jadi kita seperti ini, nanti kita balik lagi. Prinsipnya kan 4R. Kita balik lagi, recognize, reduction, retention, rehabilitation. Recognize dari mana? Secret 7, fundamental 4, anamnesa. Kita butuh ini mekanisme of injury supaya kita dapat apa? Gambaran energinya. Jadi nanti pola pikirnya adalah mekanisme of injury dari anamnesa, energimu apa? Paling banyak kan motor vehicle accident, very high. Karena apa? Nggak ada sih pasien kita yang kecelakaan pelan-pelan itu nggak ada, ya. Biasanya sepuh. Walaupun nanti ditanya, tadi kamu ngebut enggak? Jawabannya mesti enggak. Tapi kan kita bisa melihat severitas dari soft tissue-nya, severitas dari frakturnya. Jadi kita diperkenankan melakukan reanamnesa dan re-physical examination ketika kita mendapatkan pemeriksaan penunjang yang tidak sesuai dengan data yang awal. Kan harusnya terjadi kesinambungan gitu. Dari anamnesa, pemeriksaan fisiknya bagaimana, X-ray-nya bagaimana, gitu, atau di CT scan atau MRI. Karena amount of energy itu equal dengan injury severity, gitu. Sehingga ketika kita lihat mekanisme injury-nya, apakah misalkan pada geriatri, nanti saya diskusi lebih jauh. Geriatri dia minor injury, dia fraktur karena memang bahan bakunya, gitu. Atau apakah misalkan dia jatuh dengan twisting, nanti gambarannya beda. Dia ketabrak mobil, gambarannya beda. Ketabrak pesawat, nggak akan ke kita. Very energy trauma, nggak akan ke sini, mortuari dia. Jadi gini, mekanisme of injury-nya nanti kita ketika tanya mekanisme of injury, walaupun seperti 7 fundamental nya tetap, yang penting kita gali mekanisme of injury-nya. Energinya bagaimana? Apakah direct? Apakah indirect? Kalau indirect, cuma ini aja kok. Displace itu jadi dia ketarik, dia kalau shorten ini impacted. Yang displace ini dia itu separasi, kebalikannya, ya? Atau dia terangulasi, dia ketekuk. Misalkan kembruan motornya gitu, atau twisted, rotate.
paling banyak pada ankle, atau kalau twisted disertai dia fall with outstretched hand, force disertai dengan twisting, pasti dia disertai dengan displace dari joinnya, apakah distal radiusnya atau head radiusnya, gitu. Ya seperti ini, klavikula itu tidak ada, hampir tidak ada yang dia itu direct trauma, dia itu indirect. Fall outstretched hand, traumanya energinya disalurkan ke atas, karena klavikula itu bentuknya S-shape, energi itu tidak bisa belok, ya fail-nya di situ. Okay. Nah, tetapi ini beda. Ini terjadi pada adult. Kalau pada anak-anak, dia yang fail-nya nanti di sini, elbow. Karena apa? Dia ligamennya itu lebih kuat daripada supracondylar humeri bone-nya. Jadi dia akan supracondylar humeri fracture, SCH. Biasanya nanti kalau mulai musim liburan, ya main-main di Joroke, naik sepeda, main panjat-panjat, jatuh, anak-anak elbow-nya sudah S-shape atau bengkak gitu, insya Allah hampir pasti SCH. Intercondylar humeri pada anak-anak kurang dari 2% populasinya. Ya, karena apa? Kalau pada orang tua dia FOS, dia bisa distal radius, atau dia kalau little bit flexion elbow, dia dislok elbow. Kalau pada anak-anak nggak akan, karena ligamennya lebih kuat daripada SCH-nya. Supracondylar itu kan peralihan antara cancellous bone menjadi cortex. Dia itu weak point di situ. Nah, nanti pemeriksaan fisiknya yang penting ini, ya. Kita lihat deformitasnya, ya. Ini kan trauma kan. Kemudian yang penting ini, open atau close. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ketika open harus evaluasi ukuran luka, kemudian ukurannya, bentuknya, kontaminasinya. Kalau ada kontaminasi yang terlihat dan itu tidak menjulang sampai dalam sana, diambil bone toilet di IGD sebisanya. Kalau diambil terus macet, ya jangan. Nanti ternyata dia di sana kena vaskuler, entah itu vena, entah arteri, hematom, diambil ya active bleeding. Nanti nelpon sayanya sambil nangis-nangis kita. Okay. Kemudian ketika ada active bleeding, tentukan vena sama arteri, baik dari memancar atau enggak, rembes atau warnanya bagaimana dan sebagainya. Ya. Kemudian ini tentukan, pegang aja, dia hangat atau dingin. Hangat atau dingin itu adalah kita tentukan ada vascular injury atau enggak, sama ada kompartemen sindrom apa enggak, ya. Kemudian nyeri tekan pasti, gravitasi boleh ditemukan, tapi tidak boleh dicari. Biasanya pada saat dia datang, dia posisi apa adanya kan diturunkan dari IGD atau dari pickup dan sebagainya. Kalau jangan bisa ketemu kretek-kretek, ya sudah, berarti gravitasi atau false movement. Dia bisa goyang sendiri yang tidak sesuai dengan di tempatnya joinnya dia. Kemudian neurovaskular status, jangan lupa, terutama pada apa? Fraktur humeri sepertiga tengah atau sepertiga distal, di tempat dia bicipital groove dari radialis toh. Dia tergang biasanya neuropraksi, ya, nervus radialis. Karena nanti tata laksananya beda. Ketika kita ada keterangannya lesi nervus radialis, kita harus langsung tata laksananya harus menjadi orif. Dan orifnya pun harus melihat radial nerve-nya dieksplor bahwa dia intak atau dia tidak terjepit fragmen. Jadi penting sekali data yang teman-teman berikan di IGD. Dok, radial nerve palsy. Waduh, ya sudah. Berarti kan edukasinya beda, bahwa karena radial nerve itu paling manja deh. Dia tergang sedikit, kelihatan sedikit pada saat kita operasi aja dia sudah lesi. Yang lain itu enggak. Ya, dia tergang sedikit, dan untuk recovery-nya itu bisa 2 minggu sampai 8 bulan, variatif sekali. Pernah pasien kita frakturnya itu gambarnya gampang, cuma oblik sepertiga distal dengan radial nerve palsy. Oke, sesuai. Tapi ternyata durante op itu frakturnya itu ternyata extend sampai sepertiga proksimal, jadi ada cracking panjang sekali, seperti itu.
Jadi dan itu harus kita perhatikan. Semisal kita lihat kok pada pasien biasanya perempuan usia tua, very high energy trauma, tapi kok frakturnya biasa aja. Kita wajib curiga bahwa ini ada crackingnya atau ada apa namanya extendnya, tetapi tidak terlihat di X-ray, karena X-ray kan cuma 2 dimensi ya. Apalagi kalau Humeri kita minta AP lateral dalam kondisi fraktur, bisa optimal nggak? Tidak pernah bisa. Makanya saya kalau teman-teman dokter konsul saya, walaupun X-ray-nya tidak ideal, saya jarang minta diulang. Karena apa? Sakit. Distal radius, saya minta AP lateral view biar kelihatan gitu ya. Ya biasanya AP sama oblik. Ya sudah. Kalau memang mau, kan kita punya CT scan, jadi kita CT scan aja nanti. Atau nanti ada contohnya. Oke. Kemudian untuk open tidak harus tidak, dulu ada teman yang open apa close dong, tak lihat loh kok open, ternyata tak telepon kan. Nah, kalau saya senangnya komunikasi jalan, jadi dokter ini siapa tak telepon, dok ini open, ya dok lah tulangnya kan nggak kelihatan, ya nggak gitu. Pengertian open kan ketika ada hubungan dengan kompartemen yang berkaitan, di mana tulangnya itu berhubungan dengan dunia luar. Pinpoint 1 mili kalau dia berhubungan dengan dunia luar, ya wes open. Tata laksananya beda, antibiotiknya udah beda, prognosisnya udah beda, terapinya udah beda. Misalkan tibia fibula minimal displace open pinpoint, yo jawabannya orip atau operatif atau ORF, tergantung di dalamnya gimana. Kalau nanti dibilang open, dibilang close, non displace kan kita gitu konservatif toh. Nah itu jadi sangat penting. Terus ada yang apa namanya open dianggap close, ada yang close dianggap open, ada juga. Biasanya full ekskoriasi yang masif deh. Tapi nggak apa-apa kalau saya menganut over, ya toh dia ketika dia ada ekskoriasi kan tend to infection, kan tetap antibiotik juga, daripada kita nggak ngasih antibiotik aksi, ya toh. Nah sehingga nanti seperti ketika kita melihat open seperti ini, saya minta tolong antibiotiknya langsung masukkan aja deh. Jangan grading aja sesuai Gusto Anderson, antibiotik masukkan grade 1, 2 atau 3. Di 1 berarti cephalosporin generasi 3, ya toh. Grade 2 ditambah aminoglycoside, grade 3 ditambah PP, penicillin procaine, broad spectrum. Karena tetanus chronbun, langsung masukkan ATS sesuai dengan dosisnya, langsung masukkan. Karena apa? Kita ngejar cordon Perry itu. Kalau jenengan begitu melihat ini kan ketok ya, fraktur femur kan ketok, fraktur tibia ketok, genah bengkong tadi, genah nek lukane, langsung antibiotik masuk, nggak usah nunggu X-ray, nggak usah nunggu laporan saya. Dok tadi pas antibiotik sudah masuk ini, kan sesuai guideline. Saya nggak menyalahkan, ini guideline-nya sehingga lebih pintar daripada aku, ya kan? Dia langsung masukkan aja, ATS sudah masuk, udah pindah gini. Sehingga apa? Golden period-nya dapat 6 jam toh. Pasien kesini jam keberapa sih dek? Minimal 2 jam toh. Biasanya wes diawang-awang nenggon pinggir jalan kayak teh hangat toh. Baru kesini, ya enggak? Jarang kan yang, kecuali ada sih pasien kita yang jatuhnya di depan situ habis nganter ibunya itu ada. Tapi kan ya itu 1001 kan. Jadi kalau open, langsung perlakukan open aja, antibiotik agresif aja, antinya agresif aja. Dok udah tak kasih gini. Asal sesuai guideline ya sudah. Kalau memang nanti ada yang kurang, saya akan menambahkan, saya akan mengkoreksi. Kalau ada yang lebih ya sudah, kita kurangi gitu. Tapi kan kita ngejar, antibiotik untuk infeksinya. Termasuk ini, kalau ada vascular injury. Sudah ada vascular injury, nggak usah nunggu kan. Pada saat pemeriksaan kan udah ketemu distal arterinya teraba apa enggak, dia teraba pil atau dingin atau warnanya gimana. Nunggu X-ray langsung telepon saya aja. Dan saya sudah vascular injury ini. Kata telaksananya udah beda nanti. Oke, siapkan rujuk.
misalkan kita mau merujuk ke Muardi karena kita nyari BTKV, di sana kan lama ya Dik ya. Ya nek kalian koas di sana tahulah ya apa namanya angiografi dan sebagainya itu kan bisa 2 jam ya. Padahal hypoxic time, ischemic time dari masa kan cuma 4 jam. Nanti kita angiografi dulu di sini. Kan saya curiga dok vascular injury. Ya sudah. Ini dari ini sekarang pasien gimana? X-ray. Oke, hubungi radiolognya untuk dilakukan angiografi atau CT angio. Gampang CT angio kali ya. Dokter Ista nggak usah kesini. Nah gitu kan enak. Kita ngerujuk sudah siap perang, di sana tinggal dibuka. Intinya pelayanan deh. Ya kan kita kan dididik di Muardi, di RSO dan sebagainya dengan segala kekurangannya. Jangan sampai kekurangan itu terjadi di sini, maksudku gitu loh. Ya, gitu. Terus nah, kalau ada kontaminasi itu tadi, kemudian misalkan kontaminasi pasien, jangan guyur-guyur lah NaCl sebisanya supaya dia bersih. Dan jangan dijahit ya, balut tekan saja, kecuali kalau ada aktif bleeding ya dengan ikat terus kasih marker, diikat, dikaitkan ke dekatnya. Pun kalau kalian perlu jahitnya yang bijak. Kalau sekiranya jahit di jidat ya jangan pakai 2-0 ya. Jahit di kemarin siapa ya, jari anak-anak usia 4 tahun dijahit pakai 2-0 ya nekrotik node, ambrol jaringannya ya. Kalaupun misalkan, kalau saya kan cenderung ditelepon gampang gitu. Kalaupun itu kan oke, siapkan aja tidak. Nanti biar buntelnya dan bunker di kamar operasi. Apalagi pada anak-anak kayak gitu, daripada gujer-gujer terjadi kerusuhan, ya toh? Ya sudah, dok sudah balikkan fotonya seperti ini. Saya kalau foto klinis pun saya nggak akan pernah minta yang sempurna karena kondisi di IGD itu tidak sesempurna yang ada di buku kan. Oke, kira-kira seperti itu saya bisa ada bayangan. Nanti berarti oke. Yang penting kan untuk menentukan apakah ini perlu tindakan atau enggak dan tindakannya emergensi atau enggak, kan intinya itu sebenarnya kan. Dalam pada itu jangan sampai dia menjadi worse di tangan kita kan gitu. Nah gitu aja. Jadi tidak bisa ya udah kayak kemarin yang di gloving ya sudah cukup di balut tekan, tutup aja nggak apa-apa. Rembes ya nggak kasih asam tranexamat, udah gitu aja toh ada mekanisme pembukuan darah. Oke, pada anak-anak ini ya salah terharis karena dia lewat dari fisisnya. Oke, pemeriksaan penunjang X-ray selalu ini rule of two-nya. Oke, beberapa mungkin ya faktor non teknis, misalkan filmnya yang panjang habis gitu juga kadang-kadang itu. Kalau enggak tibianya yang satu AP-nya bagus, lateralnya sedikit kelihatan gitu. Itu juga dari situ misalkan jenengan nilai kondisinya pasiennya sebenarnya bagus tapi ronsennya nggak ideal, ya mungkin dari teman-teman bisa langsung kok seperti ini sih, minta tolong dianu dong lebih bagus gitu kan. Perawat kita kan muda-muda, kemudian radiografer kita juga muda-muda ya, mereka juga perlu belajar, ada learning curve di situ, nggak apa-apa ya, kita memang rumah sakit kita kan seperti itu, nggak apa-apa ya. Kemudian beberapa kali ada double kayak gini deh, pernah ini pasien kita pernah seperti ini, dia waktu tibial platu, X-ray-nya normal aja. Ya kalau saya karena kerjaan saya ini langsung tahu bahwa ini lateralnya dipres gitu, konfirmasi lewat CT scan. Tetapi kadang-kadang ini meragukan. Kalau meragukan anehnya gimana? Jadi nggak cocok antara anamnesa. Waktu itu pasien itu antara anamnesa, pemeriksaan fisik sama X-ray-nya nggak cocok. Jadi pasiennya ke poli, dia udah ke IGD katanya nggak apa-apa. Padahal dia fraktur tibial platu. Dipres tapi minimal seperti ini. Nggak cocoknya adalah antara beliaunya gemuk, jatuh dengan mekanisme tibial platu, jadi dia antara kondel dan tibial proksimalnya bertumbukan sehingga fracture di tibianya, bisa di kondelnya juga. Kemudian beliaunya tidak bisa jalan, beliaunya tidak bisa meluruskan.
lututnya tanpa rasa nyeri. Karena tulang itu merupakan fungsinya penopang. Ketika terjadi instability, dia akan muncul dua keluhan. Kemampuan dia untuk menahan beban akan menimbulkan nyeri, dan dia akan, atau kalau pada tulang-tulang yang around the nerve, itu dia ada gangguan sensorik atau motorik. Berarti dia unstable, kita bilangnya. Nggak cocok. Jadi ketika ngeliat foto kayak gini, kok nggak cocok antara anamnesa, pemeriksaan fisik, kok nggak cocok sama normal ronsen. Oke, mungkin saya butuh CT scan. Nggak apa-apa, calling aja, telepon aja. Dok, ini gini-gini, tapi X-ray-nya kok meragukan ya dok ya? Nggak cocok dok. Betul CT scan, ya udah CT scan. Gitu, ya. Nah, kemudian kan nanti kita tata laksana ketika sudah tekan reduksi dan retensi. Yang penting adalah ini deh, operatif indication. Kita pakai ini aja. Jangan begitu melihat di IGD dia open dengan neurovascular disturbance, fraktur yang unstable, atau dia sudah pernah digip terus jatuh, atau dia dulu pernah di orif terus nggak nyambung jatuh lagi, kayak yang pasiennya Dr. Habibie yang ternyata infeksi non-union, pasiennya Dr. Hasan yang masuk dengan dyspepsia. Kemudian dia ada skin tenting. Skin tenting itu jadi tulang-tulang yang prominent, klavikula, ya bukan klavikula saya nggak prominent sama sekali deh. Pasien kurus, kan beberapa saya tanya ya, dok fraktur klavikula, pasiennya gemuk apa kurus? Kalau kurus dia cenderung tenting operatif, karena dia nanti akan nekrus, karena dia nekan merah nekrus jadi open, tend to open. Kemudian dia interartikuler, jelasnya tibial plateau, intercondylar femur, intercondylar humeri dan sebagainya. Atau isolated tibia fraktur, fraktur tibia dengan fibula yang intak. Itu absolut. Jadi ketika ketemu ini langsung aja. Atau avulsi avulsi itu fraktur yang tempat nempelnya otot olecranon, proximal humeri yang tempatnya si deltoid, trochanteric mayor, kemudian patella, kemudian malleus medial, tempat dia nempel otot atau tendon, karena dia nggak akan nyambung, karena dia tak ada tarikan di situ, dia nggak bisa diem. Jadi ketika ketemu yang absolute indication untuk operatif, langsung edukasi aja, ini harus dioperasi. Saya nggak mau pulang aja, tanda tangan pulang, kan nggak usah lapor, nggak apa-apa. Atau WA dok, ada pasien gini tapi menolak indikasi operatif tapi menolak tindakan, ya sudah pulang aja nggak apa-apa. Saya kan kalau ada dok pasiennya APS mau saya kan selalu jawab alhamdulillah. Karena saya belajar dari zaman residen, zaman kalau saya dulu kalau perlu apa yang menjadi edukasi saya, tak tulis tangan selain di info saya tak tulis tangan di status. Saya sudah menjelaskan tentang ini bawahnya keluarganya tak tulis saya sudah mendapatkan penjelasan dengan sebenar-benarnya, tanda tangan. Karena santai aja, itu di luar ngomongnya masih nggak enak, di sana nggak diapa-apakan. Stop. Nah ini kemudian kalau indikasi relatif ini multiple fraktur, misalkan fraktur klavikula bilateral, itu kan ya fraktur klavikula 80% bisa diamsling ya dia ya kan bisa diamsling ya, tapi kan bilateral diamsling kiwa tengah kan ya rapena. Atau misalkan yang kiri distal radius bisa digip, ini fraktur klavikula bisa diamsling, kan ya kan nggak enak, nggak bisa makan toh. Atau dia fraktur klavikula dengan fraktur tibia, kan dia nanti tibianya harus pakai kerb. Nah ini klavikulanya fraktur kan nggak bisa pakai kerb, makanya indikasinya relatif bisa, tapi ada indikasi yang bikin perawatannya beda, susah dan sebagainya. Multi trauma, misalkan ada cedera kepala, ZMC fracture disertai dengan fraktur apa, itu indikasi untuk relatif. Jadi kemungkinan tindakannya bareng, karena memudahkan perawatan, kasarannya sekalian dibius. Jadi yang lain ada indikasi. Atau hedimen pasien, misalkan apa? Pernah koas, fraktur distal radius, kan ya hedimen toh, ya iso di gip, tapi kan ya berarti pre-koas 2 bulan. Mundur lagi dia polisi atau apa, hedimen jadi berkaitan dengan profesinya atau pekerjaannya. Atau kosmesis ya,
kelihatan bengkong. Makanya kalau pada pasien distal radius usia tua, resiko untuk dilakukan ORIF tuh edukasi wae. Kemudian dikip aja, bengkong ya apa-apa ra gitaran. Kan beda, kosmesis sama demandnya dia nggak masalah, ya. Atau di early ROM exercise dia pengen segera untuk aktivitas. Karena kalau kita lakukan, yang penting kan reduksi dan retensi sebenarnya. Retensinya kita lakukan implan di dalam kan dia langsung gerak, yang absolut stabil. Yang konservatifnya mulai dari ini ya, mulai do nothing, traction, arm sling, casting, splinting, dan sebagainya. Ini saya sebenarnya harusnya awal tahun ini, kalau nggak awal tahun depan tuh saya sudah sounding sama ada vendor apa namanya POP, plaster, gips, BSN dan sebagainya untuk ini apa ngadain in-house training masang gips dan spalak dan sebagainya. Tapi negara COVID menyerang itu loh deh. Maneman. Tapi kan supaya apa namanya ya in-house training meningkatkan kita apa kualitas internal kita. Ya operatifnya bisa ORIF, apa namanya close reduction close reduction internal fiksasi dan close reduction percutaneous binding. Ini pilihan aja. Terus ini rehabnya, ini komplikasi untuk kita edukasi. Biasanya pada pasien yang fracture dengan lower extremity pada usia tua, langsung jelaskan. Kalau ini nggak dioperasi ya sudah, kalau nggak dioperasi risikonya termasuknya ini prolong imobilisasi, komplikasinya ini. Jelaskan aja. Mulai dari awal yang paling prepare for the best, expect for the best, prepare for the worst kan prinsipnya begitu. Nah ini terus tambahan selain saya minta tolong apa namanya ada beberapa SOP di ortopedi yang kita sepakati secara di dunia. Pada pasien dengan fracture femur harus dilakukan X-ray pelvis karena lebih dari 60% accumulate by pelvic fracture. Apakah mulai dari ramus pubis tok, ataukah mungkin disertai dislok, apakah acetabulum fracture. Jadi kalau fraktur femur langsung di ronsen pelvis. Okay. Kemudian ketika ada jejas di atas klavikula, langsung cervical X-ray. Kecuali clearance-nya positif. Tetapi kalau misalkan Pak kesulitan, kita anggap dia positif sampai proven otherwise toh di X-ray. Kalau X-ray-nya tidak bisa C0 sampai C7, langsung CT scan wae. Ya. Gitu. Jadi langsung aja karena kita punya modalitasnya dan itu SOP kok. Kita nggak ngelanggar apa-apa. Nanti plafonnya jebol enggak. Kita rumah sakit pendidikan. SOP ini literatur gitu, masa kita mau disalahin. Karena clavicular fracture kayak gini ya. Kemudian yang masih berkaitan dengan span, ketika ada fraktur di thoracolumbar, thoracolumbar itu berarti T12 sampai L2, T11, 12, L1, L2, langsung singkirkan ada tidaknya cauda equina syndrome atau conus medullaris. Dicek bowel dan bladdernya, fungsinya dan perineal sensation-nya. Jadi biasanya pasien ini nek sing neglected terus apa maneh? Dia neglected gitu, dia akan ngomong nggak bisa pipis, nggak bisa BAB karena tiduran terus. Ya nggak? Jangan dipasang DC. Nanti cauda equinanya nggak terdiagnosis. Karena cauda equina syndrome, conus medullaris syndrome itu emergensi ortopedi. Jadi dia ada jejas di cauda equina yang mengenai nervus otonom yang mengatur bowel dan bladder toh, sehingga dia kehilangan sensasinya, bisa inkontinensia, dia bisa anuria, dia bisa malah disfungsi, jadi langsung ngompol terus. Kalau BAB mungkin nggak terlalu mengganggu, kalau yang bladder kan sangat nonjol ya. Itu jawabannya adalah MRI dan dilakukan operatif. Jadi nanti kita harus merujuk dan segera.
Karena itu nanti kita rujuk RSO atau Muardi, MRI besok dibuka. Beberapa yang macet banget, emergensi gitu, karena dia juga retensi misalkan, berarti kan harus rubber uro atau Muardi berarti. Dan itu harus dibuka, tidak bisa tidak. Bahkan kalau MRI-nya bisa, beberapa rumah sakit, MRI-nya bisa dilakukan sito. Begitu MRI keluar, dia retropulsi ke kortnya kelihatan, dia ada jepitan, buka situ kayak apa namanya, karena kan apa namanya, dia kan jepit, berarti jepit kort toh, ya hipoksia terus mati toh, ya itu kan 4 jam golden period, yang 4 sampai 6 jam ya. Jadi misalkan dia paling sering kalau di kita axial injury, jatuh terduduk dari ketinggian, atau dia axial injury jatuh berdiri jelek gitu ya toh. Atau bisa juga dia ada back pain-nya di situ, tidak ada fraktur, siwora yang dulu dikenal sebagai siwora, spinal cord injury without radiological abnormality, dia ada back pain, bowel bladder-nya dysfunction, udah kirim aja, langsung lapor, udah langsung bikinkan rujukan. Alhamdulillah kita ngirim ke Muardi dan RSO tidak akan ditolak. Kalau ditolak, tinggal telepon residen yang nolak, kan gitu. Ya nolak residen loh, ini kelakuan loh ya. Adik-adik saya sendiri. Ya jadi kan kayak gitu kan, di tahun pasti bisa. Ya, kan itu emergency orthopedic. Ya. Kemudian pada fraktur pada skeletal imatur. Berarti maturitas tulang itu kan kita kalau male 18 tahun, female 17 tahun. Jadi ini kemarin juga ada beberapa koreksi di mana frakturnya 2 tempat. Dan saya sendiri mengakui yang satunya saya juga miss. Jadi pasien usia 11 tahun jatuh dengan bahu terbentur lantai. Fraktur di proximal humeri. Ya. Dia nyeri di sini, around the shoulder. Oke, karena tidak perlu dilakukan tindakan armsling aja kan, karena non displace, nggak digip juga. X-ray minggu kedua ada sudah model sklerotik karena dia healing kalus kan, sklerotiknya muncul di proximal humeri dan klavikula. Jadi klavikulanya ada, fraktur lainnya non displace, nggak apa-apa, nggak ada yang salah di situ. Karena apa? Kita nggak bisa ngecek deh. Sakitnya di mana? Ya di sini. Digerakkan ya sakit, fraktur di sini digerakkan ya sakit, shouldernya sini juga sakit. Tapi kan tidak mengubah, hanya mengubah diagnosis, tidak mengubah treatment dan prognosis, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi nanti yang susah kan, ini kan kalau fraktur pada skeletal imatur kan apa namanya? Berarti kan kita ngecek dengan Salter Harris fraktur. Ya mas, kan yang susah ini true groove plate atau impacted ini Salter Harris 1 dan 5. Jadi tidak, soalnya nanti nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan, oh iya, jadi kelihatan ya. Oh iya, ya. Nah ini kan impacted, nggak kelihatan. Ini mau mbok kan kalau kita anak-anak kan jelas, mesti jenengan semua kan ngeronsen bilateral kan. Tapi nggak ada apa-apa X-ray-nya, tetapi dia nyeri. Kita langsung curiga aja antara 1 atau 5. Frakturnya true groove plate atau impacted. Ini terlihatnya nanti 2 minggu deh. Kita X-ray sklerotik, healing kalus. Tapi berarti kita imobilisasi. Misalkan dia di lower extremity, berarti kan tidak boleh untuk napak dan sebagainya. Ya, kalau di upper ya kita armsling gitu. Okay. Kemudian ada beberapa yang ini sudah. Nah, ini juga pitfall ini. Okay. Kemudian di konfirmasi lagi dari anamnesa, pemeriksaan fisik sama X-ray. Kok X-ray ini kok kelihatan nggak ada apa-apa ya? Tapi kok nyerinya banget. Misalkan paling sering habis main pasien kita main bola terus
pedisnya swelling gitu, swelling nemen terus nyeri buat jalan ya toh. Rongsonnya kok nggak ada apa-apa, kan nggak cocok antara, tapi kan traumanya sebenarnya nggak besar juga toh, tapi dia bengkak dan sebagainya. Oke, kita over diagnosis saja, tidak boleh untuk napak, evaluasi kontrol poli 2 minggu X-ray. Kan nanti kalau fraktur dia ada sklerotiknya, healing kalusnya, ya toh. Kalau nanti kita suruh napak, displace deh. Jadi kalau terus ankle tuh kalau kita mau bilang fraktur ankle bedanya dengan fraktur distal tibia, distal fibula itu adalah di mekanismenya. Kita bilang ankle ketika ada twisting mekanisme. Kalau dia direct trauma itu bukan ankle. Ankle itu harus ada twistednya. Karena dia bertahan di situ dipegang ligamen, terus dia nggak mampu, dia terjadi fracture. Bisa transfer di malleolus medial lateral di ujung-ujungnya itu, bisa oblik di malleolus lateralnya, karena dia twisted. Bisa fraktur di distal tibia disertai proximal fibula, motion nerve, twisted. Jadi hati-hati terhadap, jadi penggalian anamnesanya sangat penting. Tadi kamu ngapain? Kenapa? Kok iso? Jatuh dari wit talok atau wit pelem kan beda. Sama wit sama pohon kelapa beda lagi. Ketinggiannya beda kan. Motor, sepeda, mobil beda lagi. Sepeda lipat ya banyak sekarang nanti ya. Nanti aja habis ini. Jadi kalau di ortopedi itu ada musimnya. Nanti kan habis ini musim liburan, dah itu nanti banyak fraktur anak-anak, wes, genah. Musim lebaran dan sebagainya itu fraktur orang tua, kepleset, capek, tibo dan sebagainya. Anak-anak kan main-main seperti itu. Nah, kemudian kalau pada fraktur pada geriatrik, minta tolong MOI-nya diperjelas. Kepleset. Dan biasanya cuma kepleset, hati-hati dia kepleset licin atau dia partai IA atau serangan SAH, beda sekali ya toh, atau gangguan keseimbangan. Nah nanti itu ditanya dia komorbidnya, kan kita bisa gali sebelumnya komorbid dan mobilitas, sebelumnya sudah pernah stroke, sudah jalannya dia hemiplegi yang sebelah kanan, karena kanannya hemiplegi berarti dia ada disuse osteoporosis, dia jatuh fraktur. Kalau ada komorbid seperti itu, disuse osteoporosis dan dia fraktur, indikasinya jadi nih orif. Nah digip sudah dia disuse karena hemiplegi, digip orang nyambung, tulangnya nggak nyambung, nyeri terus ya toh? Kemudian komorbidnya sangat penting karena kita di rumah sakit yang banyak sekali pasiennya DM, kemudian hipertensi khas ya, di HHD ya langsung diomongkan, dok ini H4 rasa dioperasi. Dia mau ngapain sih? Wheelchair ridden tau? Pun kalau dioperasi tujuannya adalah untuk bukan mobilisasi tapi untuk relief pain tok. Kemudian apa? Riwayat CRF. Pasien kita ada yang pas pos HD ditabrak pasien yang lain di depan lobi. Itu harus diorif. Nggak nyambung ya. Karena metabolisme kalsiumnya terganggu toh. Thyroid problem misalkan sama juga. Gastrointestinal problem. Kata yang kemarin itu yang pasiennya dokter Hasan dan saya sampai bingung tuh. Pasien masuk dengan dispepsia, nyeri di tibianya. Kok fotonya nggak jelek, nggak enak itu. Ya udah saya lihat bang. Ternyata dia post orif tahun 95, infeksi. Jatuh lagi sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, jatuh digip di RSO.
terus masuk karena dispepsia, kan bingung apa hubungannya dispepsia. Oh, karena nyeri terus dia minum NSAID terus menerus. Ternyata tak lihat evaluasi klinis dan X-ray-nya ada infected non-union tibia dengan osteomyelitis superkronis. Jadi infeksinya itu along the tibia dari proksimal sampai distal, infeksi abu ya. Tulangnya warnanya abu-abu. Infeksinya sudah 25 tahun, sudah lulus kuliah. Jadi seperti itu. Gali, saya minta tolong digali riwayat-riwayat yang jeli seperti itu, sehingga data yang ada tersampaikan. Itu kan dilalah HB ini juga cuma 8,2, albuminnya 2,4. Kayak gitu harusnya sebaiknya bisa dievaluasi di IGD. Lukanya jelek, lama, masih fistul produk profuse, kan langsung aja cek DR sama albumin, tambah elektrolit, jelek semua, nggak ada yang bagus itu. Jadi itu langsung diperbaiki. Tetapi ya balik lagi, langsung dijelaskan ini kemungkinan nanti ada problem di sininya, kemungkinan dari dokter ortopedinya ada tindakan. Saya nggak mau kalau dioperasi, ya sudah, berarti dirawat dispepsia jangan penolakan tindakan, nggak apa-apa. Itu maunya ya setelah hari keempat, karena keluarganya bosen ngerawat pasiennya, baunya. Saya kalau dari koas kalau ngerawat ulkus diabetes saya nggak pernah pakai masker deh. Saya menghormati pasien, baunya kayak gimana, tinggal tarik nafas panjang biasanya selesai. Itu saya pakai masker deh. Setiap tulangnya yang abu-abu itu kita potek itu, gasnya keluar terus. Dan itu dirasakan oleh keluarganya 25 tahun, makanya keluarganya semangat untuk dilakukan tindakan. Pasiennya enggak. Seperti itu, ya. Nah, ini jadian systemic problem ya. Kemudian mobilitas trauma penting, ya. Jadi misalkan pasien kemarin ada yang usia 84 tahun ya, yang tak digip sampai ketiga kalinya itu, karena dia ada HHD-nya, kan nggak mungkin dilakukan tindakan implannya bagus terpasang, tapi pasiennya nggak di ronsen, nggak keluar ICU, ya kayak gitu. Ditanya mau sebelum jatuh bisa jalan sendiri nggak? Oh bisa. Rambatan atau pakai alat bantu nggak? Oh nggak. Masih bisa. Sholatnya bagaimana kalau muslim? Atau kalau ibadah gimana? Jalannya dan sebagainya. Karena apa? Itu penting. Bagaimana bone quality-nya? Bagaimana ini tata laksananya akan bagaimana? Beberapa banyak pasien kita yang mulai teredukasi dengan salah, lihat di Twitter, YouTube dan sebagainya. Oh nanti kalau seperti ini dioperasi, oh nanti kayak gini harus dioperasi, kalau dibawa rumah sakit pasti dioperasi. Enggak seperti itu ya. Nanti harus kita benarkan di situ. Jadi kita nanti seperti ini, resikonya tinggi, dilakukan mungkin kemungkinan tidak dilakukan tindakan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Udah gitu aja. Tapi sudah ada pembicaraan awalnya. Karena beberapa pasien yang oknum pasien ada yang di IGD nggak dijelaskan sama dokternya. Nggak mungkin, ada lembarannya. Tapi seperti itu kan ya, karakter kan beda-beda ya. Kita nggak tahu apa-apa, di IGD nggak diapa-apakan ya, dijelaskan juga nggak mungkin. Kan gitu. Jadi mungkin kalau dari saya seperti itu sharingnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang pengen berdiskusi, monggo. Ya. Ya. Tetap proses sertifikalnya, karena misalkan CO, kalau COB kita nggak bisa ngevaluasi, tapi kalau cedera kepala sedang, COS, kita kan nggak tahu dia motoriknya itu turunnya itu dari
sentralnya atau dari chordnya atau dari dua-duanya juga bisa, double keras tetap harus, karena kita punya itu. Saya pernah kok jadi ada cedera kepala sedang dengan fraktur servikal Frankel A. Jadi setelah tindakan ya tetap tetraplegia. Walaupun itu nanti kan hubungannya sebenarnya kan berkaitan dengan tata laksana dan prognosis ya. Tapi kan tetap, walaupun soalnya misalkan, apalagi nanti insya Allah kan dokter Hanis ntar lagi kan di sini juga, kalau ada cedera kepala sedang ternyata servikalnya ada fraktur yang tidak terdiagnosis, pas dilakukan kraniotomi kira-kira gimana? Misalkan dia ada fraktur servikal, Frankelnya E, motornya masih bagus, sensornya masih sustainable, ya kan? Kraniotomi lah, yo perlu manipulasi loh, kan beda nanti tata laksana nih pada saat preparasi, kan tetap misalkan dipertahankan cervical collar dan sebagainya, ya karena walaupun misalkan ada cervical fracture pun kalau ada dengan cedera kepala indikasi untuk tindakan kan bun itu kan nomor 6 toh. Punya saya terakhir di sana aja biar yang lain dulu yang bisa menyebabkan kefatalan gitu. Ada lagi? Tapi yang open fracture dok, kalau open fracture step by stepnya gimana ya? Tadi sudah dijelasin, tapi kalau klinis di lapangannya gimana, terus konsultasinya kapan dok? Oke, jadi kita ini simulasi, pasien datang dengan pos KLL atau apa, kemudian ditemukan jas open wound, gitu, ditemukan open wound, kemudian ketika dilakukan, kan anamnesa dulu. Malah anamnesa kejadiannya di mana? Jatuhnya, ya, jalan raya, masuk ke sawah, pinpoint fraktur dengan jatuh ke sawah, sudah masuk grade 3C kontaminasi foam injury. Walaupun dia cuma misalkan tabrakan sepeda balap gitu, atau bersepeda terus jatuh ke sawah terus dia open, langsung antibiotiknya langsung triple drug gitu. Kemudian tentukan mekanisme of injury-nya, tentukan untuk mencari ini energinya gitu. Kemudian ukuran lukanya kita tentukan. Kalau ini berkaitan dengan energi mekanisme MOI-nya, kontaminasinya kira-kira dia grossnya, makroskopisnya kelihatan seperti apa, dan dia jatuh di mana. Bisa aja kan udah bersih, bisa aja seolah-olah bersih. Apalagi kalau nanti habis sawah yang habis masa panen kan kering, tapi kan kontaminasinya tetap ada, ya. Nah, kemudian fracture pattern nanti dari X-ray, kemudian soft tissue-nya dievaluasi, kemudian ada tidaknya vascular injury. Ketika seperti itu, oke, ini kemudian jenengan dari pemeriksaan ada deformitasnya yang sebelumnya tidak ada, angulasi, shortening, rotasi yang sebelumnya tidak ada, atau ketemu yang misalkan tadi gravitasi, force movement dan sebagainya. Oke, fracture, ya. Oke, berarti open. Oke, berarti langsung masuk ATS dan antibiotik anti nyeri, baru tegakkan X-ray-nya. Jadi antibiotiknya diberikan inisiasi langsung. Dengan dosis dengan dosis terapeutik, nanti jangan bisa melihat sendiri aminoglikosida berapa dan sebagainya. Kemudian ketika evaluasi lagi, ketika ada dievaluasi ada active bleeding atau tidak. Kalau ada active bleeding baru tekan, percayakan pada pembentukan trombus, gitu. Kalau ada gross kontaminasi, kalau bisa diambil ya diambil, kalau bisa disiram ya di flush dengan NaCl ya di flush, ya. Kemudian kalau ada luka yang ada terbuka ya
balut tekan. Walaupun kesulitannya adalah beberapa pasien kita menganggap itu kita balut tekan itu kita dianggap tidak diapa-apakan. Kok nggak dijahit dulu toh? Ya kan mereka nggak tahu ilmunya. Jangan, ketika kita melakukan jahitan wound care di IGD yang niatnya baik, Anda kan melakukan injury, ya kan? Terus dikencengke, hipoksik kan? Padahal kan masih butuh swell kan? Nanti kan harus kita buka untuk melakukan tindakan apakah orim apakah korek, malah injury, menambah soft tissue damage yang dia sudah damage, menambah soft tissue inflammation. Nah, kemudian tegakkan antibiotik, imobilisasi ya, dengan sepakat 2 sendi. Sebenarnya beberapa literatur menyatakan bahwa untuk fraktur femur dilakukan skin traksi. Lah kok di sini tidak, Dok? Kan gitu. Karena berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, skeletal traksi pada fraktur femur kalau ternyata orifnya dilakukan urgent keesokan maksimal keesokan harinya, tidak dari evaluasi secara klinis tidak memberikan manfaat yang bermakna, baik secara nyerinya, ya udah ini spalak atau posisi nyaman ya sudah. Kan tujuannya traksi kan biar dia nyaman, terimobilisasi, karena tetap tidak akan bisa terimobilisasi kalau femur karena tidak 2 sendi. Nah, salah satu tujuannya adalah mempermudah operasi karena dia spasmenya kan ditarik. Tetapi dari penelitian tidak memberikan signifikansi kok. Ya sudah, kita kan efisien. Ya sudah, kecuali ternyata pasiennya tidak bisa dilakukan segera, misalkan fraktur kolon femur disertai dengan komorbid. Ya, beliaunya pasien kesakitan ya kita skin traksi. Tapi kalau enggak, pasiennya tenang saja, nyaman dengan posisi itu ya sudah. Gitu. Nah, kemudian balut tekan, antibiotik, ATS, anti nyeri. Kalau perdarahan aktif, rembes terus ya kasih asam tranexamat atau Vitka dan sebagainya. Monggo. Gitu. Ya seperti itu. Ada lagi? Atau masih? Nggak apa-apa, share aja nggak apa-apa. Ya. Kalau saya malah lebih seneng sharing yang menjadi curiosity daripada menebak-nebak. Toh kalau saya nggak bisa jawab nanti saya baca lagi tinggal. Ya. Nggak usah. Anda kan nggak tahu yang dijahit itu di dalam sana ada apa. Ya nggak? Kalau dia ternyata dia ada aktif bleeding rembes, kemudian di drag kok rembes terus, kemudian dia salah satu untuk mengurangi perdarahannya dengan jahit sehingga terbentuk suatu ruangan yang lebih kecil sehingga trombusnya terkumpul, dibuka yo gitu. Kalau itu sudah dilakukan ya dunuham. Prinsip kita ketika menangani trauma itu kan dunuham, jangan membuat worse kan. Gitu. Di gloving dan nggak usah. Nanti informasikan saja ke kami bahwa ini saya di rumah sakit sebelumnya ada misalkan dijahit tapi terus dia jadi misalkan dia kejadiannya pagi dikirim ke sini dan sebagainya, dijahit jadi tampak pil gitu kan, karena mungkin berarti ada vaskular kena dan sebagainya, misalkan di distal dari extremity gitu kan. Kemudian seperti itu kita komunikasikan aja, nanti kan kita melihat jenisnya. Kan beberapa kali kan ketika memang diperlukan urgent evaluation yang
harus, saya kan langsung ke IGD loh. Gitu. Memang saya menyediakan seperti itu karena ya konsekuensi di rumah sakit pendidikan. Gitu. Oke, ada lagi? Ya. Sebelumnya mohon maaf dok, karena sebelum ikut refresh materi ini malah setahu saya itu kalau ada trauma, kalau ada luka apapun itu biasanya dijahit dulu baru dilakukan pemeriksaan penunjang foto ronsen. Jadi harusnya kalau misalnya ada pasien datang trauma, meskipun itu ada bleeding, mungkin di dep saja, lalu langsung di foto ronsen kalau kita misalnya curiga fraktur gitu ya. Nanti misalkan ragu-ragu ini fraktur atau tidak, bisa dikonsultasikan dulu. Atau kalau yakin, biasanya site-site yang susah itu digigiti, pokoknya yang di tulang-tulang kecil dong. Jadi kami ragu antara itu dislokasi atau fraktur, dan misalnya lukanya itu tidak bagus, tipe-tipenya nggak rata, itu kan susah juga untuk dijahit. Nah kadang kami bingungnya di situ dok. Nanti kalau dibiarkan masih bleeding, tapi kalau nggak dijahit, kalau dibiarkan bleeding, tapi kalau dijahit susah. Jadi kalau seperti itu mending di foto ronsen dulu aja. Iya, baru tekan, wound care, baru tekan, aktif bleedingnya pastikan berhenti. Itu kan hematum toh pasti toh. Kalau ada pasien normal, beda kalau pasiennya ternyata dia ada CRF dan sebagainya, ya itu kan rare case. Itu baru tekan, kering ya sudah, X-ray. Gitu. Pun nanti kalau nggak ada frakturnya, misalkan dari teman-teman lukanya tepinya irregular, jelek dan sebagainya, kalau bisa dilakukan di IGD ya monggo, wound repair dan sebagainya sesuai dengan teorinya. Atau kalau memang wah ini kelihatannya misalkan dia ada skin loss atau fingertip injury yang tidak disertai fraktur kan misalkan kalau bisa di primary closure ya primary closure, tapi kalau enggak kan kita misalkan butuh VV dan sebagainya, VV flap atau skin FT skin dan sebagainya, kan mendingan daripada ini ditutup, ini ditutup jahit hanya untuk ngontrol bleedingnya, tetapi nantinya prognosinya jadi lebih jelek kan eman-eman gitu. Jadi kan intinya kan kita dunuham dulu, prinsip utama. Makanya ketika bahkan beberapa kali ketika ada multiple fraktur yang pasiennya dengan intoksikasi, multiple fraktur intoksikasi, kan nggak bisa diperiksa tadi, di anamnesa nggak bisa, diperiksa nggak bisa. Ya sudah, regio-regio yang menurut curiga X-ray langsung X-ray dulu aja. Beberapa di negara maju bahkan whole body X-ray-nya, nanti mana yang fraktur baru dicetak, ekstrimnya kayak gitu. Ya, ini intoksikasi kan selalu ya malam minggu, weekend gitu kan ya. Tidak ditanggung BPJS, tapi ya nanti kita disuruh menghilangkan intoksikasinya. Ya, nggak ada akhlak gitu. Ya, jadi gitu, paling banyak kan gitu. Terus pernah kan pasien klavikula intoksikasi, besoknya itu masih ada residunya, dia masih diajak ngomong nggak nyeri, enggak, fraktur itu komunitif. Ya kan itu kan meragukan, itu kan nggak sesuai dengan teoretik kita kan, nggak sesuai kan, walaupun ya ada revitasi dan swela dan sebagainya, tapi ya tegak kan. Kita meriksa malah kesusahan, dia malah bikin harm ke pasien dan ke kita, safety kita, sudah X-ray aja. Itu. Jadi theoretically selalu memang anamnesa, fundamental procedure 7, pemeriksaan fisik, pemeriksaan khusus, pemeriksaan penunjang. Tetapi kan itu kan dalam keadaan yang sesuai dengan letter log ya. Kalau di IGD kan ya nggak gitu kan. Ya. Dan misalkan atau pasien geriatri, dia hanya mengeluh nyeri pangkal paha, ya toh, kejadian udah sebulan,
Di anamnesa ya nggak bisa, geriatri umur 84 di anamnesa ya ditanya sakit, digerakkan, nggih. Jatuh, nggih, kapan? Nggih. Sering kan? Ya sudah kayak gitu nggak bisa ya wes, berarti saya curiga around the proximal femur, X-ray pelvis, diikuti dengan femurnya misalkan karena kita curiga extend gitu. Jadi beberapa kita memang secara theoretically kita tidak bisa melakukan tata laksana yang kita tidak boleh melakukan over suspicious dan over exam pada misalkan penunjang. Tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan kita melakukan ideal, kemudian kita akan lebih memilih untuk tidak melakukan miss atau underdiagnose, no? Seperti itu, karena itu kan berkaitan dengan pelayanan dan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Nah, jadi KMKP seperti itu. Ya, ada lagi? Ya. Agak menyambung sih, cuma kalau misalkan ada ruptur pembuluh darah tapi tanpa fraktur. Saya selama di IBD pernah 2 kali. Yang pertama usia 3 tahun, tapi karena di sini kena belit, jadi artinya kan dia kena arteri di lantarnya. Yang satu itu usia dewasa, usia 40 tahun, dia itu ngangkat akuarium. Oh, yang itu. Ada fakturnya. Iya. Tapi dia ruptur arteri radialis, arteri lunaris. Iya. Itu kenapa untuk tata laksana step by stepnya gimana? Jadi gini, sebenarnya ortopedi itu kan bukan tentang tulang, ortopedi itu tentang alat gerak. Soft tissue, hard tissue, tulang, sendi. Soft tissue-nya apa? Otot, tendon, vaskuler, kulit dan sebagainya, integumentum dan sebagainya itu juga wilayahnya ortopedi sebenarnya. Tetapi kalau seperti itu karena itu harusnya ke bedah mikro. Ortopedi, hand surgeon and microsurgery, Dr. Aji Sebrang. Tidak apa-apa. Jadi ketika ada seperti itu, aktif bleedingnya dihentikan, jerot. Ya toh? Kalau di Depok nggak bisa karena dia arteri, ikat, tapi di marker. Jadi diikat pakai non absorb. Kalau bisa yang monofilamen, ya toh, lane group itu, prolentilen dan sebagainya. Kemudian di marker, simpulnya panjang atau difiksasi ke subkutis atau otot di paling dekat di situ, ceret. Kalau bisa difoto, nanti buat lapor kan. Jadi nanti laporannya adalah kan tentu saja kan dengan Allen test dan sebagainya toh. Nah gitu nanti kan karena apalagi dengan trauma tajam seperti itu kan, apakah hanya arteri radialisnya tok? Apa arteri radialisnya tok yang putus sing ketok? Yang nggak terlihat kan bisa. Venanya bagaimana? Ya kan gitu kan. Jadi control the bleeding, ya tentu saja control the bleeding, aktif bleedingnya, kemudian antibiotik, anti nyeri, wound toilet, baru tekan, kemudian harusnya CT angio. Kalau pembuluh darah kecil masih bisa. Kalau pembuluh darah besar misalkan arteri femoralis, ya tentu saja sambil resusitasi, cek vital sign-nya, perlu nggak resusitasi, gitu. Oke. Dan sebenarnya kita bisa, tetapi karena ada microsurgery yang lebih dekat dan alat dan kemampuannya lebih kompeten, dan sehingga prognosisnya insya Allah lebih baik, kita langsung refer. Saya pernah kok ada vascular injury terus tak refer ke situ. Pasti apa ya dulu yang jaga? Saya ngabari dokter aja. Vascular injury ya sudah dikerjakan malam-malam sampai jam 2. Ya kan enaknya kan rumah sakit pendidikannya kita seberangan. Bagi bidang saya enak deh. Terutama bagi bidang saya lebih enak sekali. Gitu. Kalau udah itu enak juga kayak gitu kok. Saya tinggal telepon teman saya telepon PPDS jaga,
saya telepon IGD ini ya, saya masih punya nomornya semua. Itu saya ngirim ya. Nanti dari RSUNS akan nge-refer, walaupun lewat Sisrut kan tinggal diklik yes, jadinya lebih cepat. Gitu. Kadang-kadang kalau Sisrutnya tidak cepat karena kita mainnya adalah emergency kan tak suruh rujuk APS tuh. Saya pernah sudah pasnya di admin APS saja terus suruh nyebrang tapi diantar rujuk APS ya gimana, yang penting kan kita pasien safety. Nanti itu kena audit, ya nanti kalau kena audit gimana, kena audit kita pasien safety kok ada yang nyalakan kan enggak. Jadi ya kita berusaha untuk tetap SOP, tetapi beberapa unusual case harus ada step-step yang memang kita shortcut. Nggak apa-apa. Ya karena layanan hari-hari di mana sesuai dengan SOP dan sebagainya itu kan ya sudah sama-sama kita lewati. Ada lagi? Sudah? Oke. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau memang masih ada misalkan mau diskusi atau mau, dok saya kok masih bingung tentang ini gimana ya dok sebaiknya gitu, WA aja nggak apa-apa. WA ya dia, jangan telepon. Kalau telepon apalagi malam-malam tuh pas pusreng nggak enak. Saya juga butuh hiburan. Gitu, ada lagi? Ampun, matur nuwun atas atensinya. Demikian sharing dari saya. Jangan ragu-ragu, don't ever hesitate untuk diskusi, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar kok. Beberapa kali saya masih miss, beberapa kali saya over, itu hal yang manusiawi. Asal saya tidak pernah menyalahkan person. Saya tidak pernah menyalahkan person. Karena itu humanly. Sistemnya kita perbaiki. Makanya ketika ada seperti ini, ketika ada ini dari dokter aku, saya bilang, ini saya tak refresh dong. Mau kapan? Kamu bisa kapan? Secepat mungkin. Gitu. Ya, beberapa teman-teman saya yang berbicara keras, beliau tidak seperti itu. Ya, pengennya itu adalah safe untuk semua, baik untuk pasien. Ya, gitu. Oke, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Farid. Kami tutup acara ini, semoga bisa meningkatkan skill kita dan kemampuan terutama di bidang pengetahuan. Jangan lupa kalau memang ada yang ingin didiskusikan lagi, nanti bisa nge-WA Dr. Farid. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.